Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Retur dan Resiko Portofolio yang disusun oleh 1. Sherly Eka Puspitasari, 2. Kintan Hayu Gumala, 3. Fadila Suci Utami. Di sini kami akan menyampaikan beberapa materi tentang retur dan resiko portofolio. Yang pertama, retur portofolio. Retur portofolio terdiri atas retur realisasi portofolio dan retur ekspektasian portofolio. Yang kedua, resiko portofolio. Resiko portofolio terdiri atas resiko portofolio itu aktiva dan resiko portofolio banyak aktiva. Yang ketiga, resiko total. Yang keempat, diversifikasi. Terdiri atas diversifikasi dengan banyak aktiva, diversifikasi secara random, dan diversifikasi secara Markowitz. Sebelum lanjut ke materi, saya akan menjelaskan tentang retur dan resiko portofolio. Mengukur retur dan resiko untuk sekuritas tunggal memang penting, tetapi bagi manajer portofolio, retur dan resiko seluruh sekuritas di dalam portofolio lebih diperlukan. Bagaimana juga menghitung retur dan resiko untuk sekuritas tunggal juga berguna karena nilai tersebut akan digunakan untuk menghitung retur dan resiko portofolio. Retur realisasi dan retur ekspektasi dari portofolio merupakan rata-rata tertimbang retur dari retur seluruh sekuritas tunggal. Akan tetapi, resiko portofolio tidak harus sama dengan rata-rata tertimbang resiko-resiko dari seluruh sekuritas tunggal. Resiko portofolio bahkan dapat lebih banyak dari rata-rata tertimbang resiko masing-masing sekuritas tunggal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang retur portofolio. Yang pertama, retur realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dan retur realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Retur realisasi portofolio sama dengan jumlah dari sekuritas tunggal dengan I sama dengan 1 kurung porsi dari sekuritas terhadap seluruh sekuritas di portofolio dikali retur realisasi dari sekuritas ke I. Yang kedua, retur ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari retur-retur ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. Retur ekspektasi portofolio sama dengan jumlah dari sekuritas tunggal I dengan I sama dengan 1 kurung porsi dari sekuritas terhadap seluruh sekuritas di portofolio dikali retur ekspektasi dari sekuritas ke I. Selanjutnya adalah contoh soal. Suatu portofolio terdiri 3 macam sekuritas dengan proporsi yang sama, yaitu masing-masing 1/3 bagian. Retur-retur yang diekspektasi di masa mendatang untuk masing-masing sekuritas adalah untuk sekuritas pertama sebesar 15% dari sekuritas, kedua sebesar 18% dari sekuritas, dan ketiga 21% dari sekuritas. Berapa besarnya retur ekspektasi portofolio? Pembahasannya adalah retur ekspektasi portofolio sama dengan 3 dari sekuritas tunggal dengan I sama dengan 1 dikali porsi dari sekuritas terhadap seluruh sekuritas di portofolio dikali retur ekspektasi dari sekuritas ke I sama dengan 1/3 kali 15% ditambah 1/3 kali 18% ditambah 1/3 B kali 21% sama dengan 18%. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko portofolio, di mana konsep dari resiko portofolio pertama kali diperkenalkan secara formal oleh Harry M. Markowitz di tahun 1950-an. Kemudian, dia memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi di tahun 1990 untuk hasil karya tersebut.
Dia menunjukkan bahwa secara umum resiko mungkin dapat dikurangi dengan menggabungkan beberapa sekuritas tunggal ke dalam bentuk portofolio. Resiko portofolio bukan merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh resiko sekuritas tunggal. Resiko portofolio mungkin dapat lebih kecil dari resiko rata-rata tertimbang masing-masing sekuritas tunggal. Resiko portofolio adalah varian return sekuritas-sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Dalam resiko portofolio terdapat dua resiko. Yang pertama resiko portofolio dua aktiva, yang kedua resiko portofolio banyak aktiva. Yang pertama yaitu resiko portofolio dua aktiva, yang dimana dalam resiko portofolio dua aktiva terdapat kovarian dengan cara probabilitas, yang kedua kovarian dengan menggunakan data historis, dan yang ketiga yaitu koefisien korelasi. Pertama-tama, return portofolio realisis dengan rumus RP sama dengan A dikali RA ditambah B dikali RB, dan return portofolio ekspektasian ERP sama dengan E dalam kurung A dikali RA ditambah E dalam kurung B dikali RB. Salah satu pengukur resiko adalah deviasi standar atau standard deviation atau varian, yang merupakan kuadrat dari deviasi standar. Resiko yang diukur dengan ukuran ini mengukur resiko dari beberapa besar nilai tiap-tiap item menyimpang dari rata-ratanya. Resiko portofolio juga dapat diukur dengan besarnya deviasi standar atau varian dari nilai-nilai return sekuritas-sekuritas tunggal yang ada di dalamnya. Kovarian dengan cara probabilitas dirumuskan sebagai berikut, yaitu kovarian return antara saham A dan saham B sama dengan jumlah N I sama dengan 1 dalam kurung RAI atau return masa depan saham A kondisi I dikurangi E dalam kurung RA atau return ekspektasi saham A tutup kurung dikali RBI atau return masa depan saham B kondisi ke I dikurangi E dalam kurung RB tutup kurung atau return ekspektasi saham B dikali PI. Kovarian dengan menggunakan data historis. Kovarian dengan menggunakan data historis ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu kovarian return antara saham A dan saham B sama dengan jumlah dari N I sama dengan 1 buka kurung RAI atau return masa depan saham A kondisi ke I dikurangi E dalam kurung RA atau return ekspektasi saham A dikali RBI atau return masa depan saham B kondisi ke I dikurangi ERB atau return ekspektasi saham B dibagi dengan jumlah dari kondisi masa depan dari I. Koefisien korelasi. Konsep dari kovarian dapat dinyatakan dalam bentuk korelasi atau correlation. Koefisien korelasi menunjukkan besarnya hubungan pergerakan antara dua variabel relatif terhadap masing-masing deviasinya. Dengan demikian, nilai koefisien korelasi antara variabel A dan variabel B atau RAB sama dengan ρAB dapat dihitung dengan membagi nilai kovarian dengan deviasi variabel-variabelnya. Rumusnya yaitu RAB sama dengan ρAB sama dengan kovarian return antara saham A dan saham B dibagi sigma A dan dikali sigma B. Dalam hal ini apabila nilai korelasi plus 1 maka korelasi positif sempurna, dan apabila nilai koefisien korelasi 0 maka tidak ada korelasi, dan nilai koefisien korelasi min 1 maka korelasi negatif sempurna. Koefisien korelasi
lebih menjelaskan besarnya diversifikasi portofolio dibandingkan dengan kovarian. Selanjutnya yaitu resiko portofolio banyak aktiva. Uraian sebelumnya itu menggunakan portofolio yang berisi dua buah aktiva, yaitu sekuritas A dan sekuritas B. Bagian ini akan membahas portofolio dengan banyak aktiva, yaitu terdiri dari N buah sekuritas. Proporsi dari masing-masing aktiva ke I yang membentuk portofolio adalah sebesar WI. Misalnya, suatu portofolio berisi dengan 3 buah sekuritas dengan proporsi masing-masing sekuritas adalah sebesar W1, W2, dan W3 berturut-turut untuk sekuritas ke-1, 2, dan 3. Besarnya varian untuk sekuritas-sekuritas ke-1, 2, dan 3 adalah sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Besarnya kovarian untuk sekuritas 1 dan 2, 1 dan 3, dan 2 dan 3 adalah sigma 12, sigma 13, dan sigma 23. Selanjutnya, besar varian untuk portofolio dengan 3 sekuritas ini dapat dituliskan dengan rumus di bawah ini, yaitu sigma P kuadrat itu sama dengan proporsi varian ditambah proporsi kovarian. Dengan demikian, resiko portofolio merupakan jumlah dari proporsi varian dan kovarian masing-masing aktiva. Matrik kovarian menunjukkan varian dan kovarian dari seluruh aktiva. Karena resiko portofolio adalah penjumlahan dari varian dan kovarian sesuai dengan proporsi masing-masing aktiva di dalamnya, maka resiko ini dapat dituliskan dalam bentuk perkalian matrik antara matrik varian kovarian dengan matrik proporsi masing-masing aktiva. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan resiko total. Nah, di resiko total ini bagian dari resiko sekuritas yang dapat dihilangkan dengan membentuk portofolio yang well diversified, atau bisa disebut dengan risiko yang dapat diversifikasi atau diversifiable risk, atau risiko perusahaan company risk, atau risiko specific risk, atau risiko unique risk, atau risiko yang tidak spesifik, unsystematic risk. Nah, kenapa? Karena di risiko ini tuh unik untuk perusahaan, untuk suatu perusahaan. Misalnya tuh hal yang buruk terjadi di suatu perusahaan itu dapat diimbangi dengan hal yang baik terjadi di perusahaan lain. Nah, maka risikonya ini dapat diversifikasi di dalam portofolio. Nah, contohnya dari diversifiable risk ini adalah pemogokan buruh, bisa juga tuntutan oleh pihak lain, dan juga bisa penelitian yang tidak berhasil, dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya, risiko yang tidak dapat diversifikasikan oleh portofolio itu disebut dengan non-diversifiable risk, atau risiko pasar, market risk, atau risiko umum, general risk, atau risiko systematic risk. Nah, risiko ini terjadi karena kejadian-kejadian di luar kegiatan perusahaan, seperti inflasi, resesi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian risiko total atau total risk ini merupakan pinjaman dari diversifiable dan non-diversifiable risk sebagai berikut. Nih, udah ada rumusnya ya, yaitu resiko total sama dengan resiko yang dapat didiversifikasi ditambah risiko yang tidak dapat didiversifikasi. Yang kedua, risiko total sama dengan risiko perusahaan ditambah risiko pasar. Yang ketiga, risiko total sama dengan risiko tidak sistematik ditambah risiko sistematik. Dan yang keempat, risiko total sama dengan risiko spesifik risiko spesifik ditambah risiko umum. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan diversifikasi. Nah, risiko yang dapat didiversifikasikan adalah
risiko yang tidak sistematik atau risiko spesifik dan unik untuk perusahaan. Diversifikasi risiko ini sangat penting untuk investor karena dapat meminimumkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Nah, di sini ada 3. Pertama, diversifikasi dengan banyak aktiva. Yang kedua, diversifikasi secara random. Yang ketiga, ada diversifikasi secara Markowitz. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, diversifikasi dengan banyak aktiva. Nah, semakin banyak aktiva yang dimiliki, maka semakin kecil risikonya. Mengikuti hukum statistik bahwa semakin besar ukuran sampel, semakin dekat nilai rata-rata sampel dengan nilai ekspektasian dari populasi. Nah, hukum ini disebut dengan hukum jumlah besar atau law of large number. Nah, asumsi yang digunakan itu adalah bahwa tingkat hasil atau rate of return untuk masing-masing sekuritas secara statistik adalah independen. Nah, ini berarti bahwa rate of return untuk satu sekuritas tidak terpengaruhi oleh rate of return untuk satu sekuritas yang lainnya. Nah, dengan asumsi ini, deviasi standar yang mewakili risiko dari portofolio dapat dituliskan dengan rumus sigma P sama dengan sigma I dibagi akar kuadrat N. Nah, dari rumus tersebut terlihat bahwa risiko dari portofolio akan menurun dengan cepat dengan semakin besarnya jumlah sekuritas. Nah, N itu adalah semakin besarnya jumlah sekuritas. Misalnya, suatu portofolio berisi dengan 100 buah sekuritas yang mempunyai deviasi standar yang sama sebesar 0,25 untuk tiap-tiap sekuritasnya. Nah, risiko portofolio ini adalah sebesar sigma P sama dengan 0,25 dibagi akar kuadrat 100 sama dengan 0,025. Nah, semakin banyak sekuritas yang dimasukkan ke portofolio, maka semakin kecil risiko portofolionya. Yang kedua, diversifikasi secara random. Nah, diversifikasi secara random ini terjadi karena investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada jenis aset yang berbeda. Investor memilih aset-aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio tanpa terlalu memperhatikan karakteristik aset-aset yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yang ketiga, diversifikasi secara Markowitz. Nah, dengan menggunakan metode Markowitz ini, diversifikasi akan menghilangkan efek dari varian, tetapi efek kovariannya masih tetap ada, yaitu sebesar nilai rata-rata semua kovarian atau dengan kata lain untuk portofolio yang didiversifikasikan dengan baik yang terdiri dari banyak aktiva, efek dari kovarian menjadi lebih penting dibandingkan efek dari varian masing-masing aktiva. Oke, itu saja yang bisa kami jelaskan pada materi ini. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam mengucap atau menjelaskan pada materi ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai habis dan mendengarkan penjelasan materi ini dari kami. Dan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.